Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan kita, yaitu melanjutkan materi belajar akidah akhlak. Gimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Sehat, Sehat, Pak. Semangat kan? Semangat. Harus semangat ya. Dikit. Yang pusing siapa itu? Saya, Saya. Pak. Nah, Lupa sarapan. wah, itu kan Saya ya. juga belum, Pak. Saking semangatnya mungkin kan, ingin ketemu dengan gurunya, langsung berangkat gitu mungkin Iya, ya. Pak. Iya, betul. Iya. Baik, Iya, tapi ganteng. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kita kita melaksanakan kegiatan kita awali dengan doa dulu, yang mana pagi ini doa dipimpin oleh Mas Turmudi. Silakan Mas Turmudi. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa membaca yang ada di halaman tersebut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Turmudi. Semoga dengan diawali dengan doa, apa yang akan kita laksanakan nanti mendapatkan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya kita biasa membaca surat-surat pendek, yang mana kali ini surat kita yang kita baca nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Untuk itu kita baca bersama surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Dengan membaca surat Al-Ikhlas, kita berharap apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya ingin ngecek satu persatu kehadiran dari anak-anak sekalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Saya cek ya. Mas Muhammad Imron ada? Hadir, Pak. Ada. Mbak Mistriani ada? Hadir, Pak. Ada. Mbak Siti Sarifah ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk materi kita yang akan kita pelajari adalah sifat wajib Allah. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan, merefresh kembali bahwa kemarin kita sudah membahas tentang Asma Husna. Ada yang ingat apa itu Asma Husna? Saya, Pak Guru. Nama-nama Ya. yang baik Nama-nama punyaan yang Allah, Pak. baik. Nama-nama Allah. Yang tahu silakan 7 jari. Mbak Sulastri silakan. Nama Asma Husna. Ya, Pak. Itu. Bagaimana surah apa, Pak Guru? Asma Husna itu apa artinya? Nama-nama Allah yang baik, Pak Guru. Oh, nama-nama Allah yang baik. 99, Pak Guru. Wah, lengkap sekali. Terima kasih Mbak Sulastri. Saya hafal, Jenengan Pak baik. Guru. Iya. Ketika Allah itu mempunyai kerajaan yang besar, berarti Allah itu bersifat apa? Ada yang tahu? Allah mempunyai kerajaan yang besar. Berarti sifat Allah apa? Al-Kabir. Al-Kabir. Baik, terima kasih Mas Imron. Masih ingat berarti ya pelajaran yang kemarin? Masih. Ya, Pak. Masih. Baik, selanjutnya materi kita adalah sifat wajib Allah yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis sifat wajib dan mustahil yang terdiri dari sifat nafsiyah,
salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian pernah mendengar mendengar tentang nama-nama Allah yang ada 20 itu, ya. Nama-nama Allah. Kira-kira Allah itu apa sih? Ada yang tahu Allah itu apa? Tuhan, Pak. Tuhan. Terus Yang Allah itu menciptakan di mana? alam semesta. Yang menciptakan alam semesta. Baik, terima kasih. Allah di mana ya kira-kira? Allah dekat, Di Pak. hati, Pak. Oh, Allah di hati. Ada Oke. Ada, Pak. Wah, Dimanapun dekat kita sekali ya. berada. Berarti kalau Allah di hati itu kita harus benar-benar hati-hati kan? Jangan sampai hati kita terisi dengan hati orang lain kan? Karena Ya, hati enggak lah, sudah ada Pak. Allah ya. Baik. Terima kasih. Berarti sudah ada kesinambungan bahwa kalian pernah mendengar tentang sifat Allah. Sebagai pendahuluan begini, seorang muslim itu diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah serta dalil-dalil naklinya, yaitu dalil nakli itu dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis serta dalil aklinya. Jadi sebagai seorang muslim itu ketika mengetahui sifat Allah yang 20 itu harus mengetahui dalil Al-Qur'annya dan mengetahui secara logikanya. Sedangkan untuk mengenal Allah sendiri, bahwa Allah itu merupakan zat yang tidak seperti makhluk. Allah itu tidak seperti kita yang punya tangan, punya wajah yang bisa dilihat, punya kaki berjalan, enggak seperti itu. Nah, untuk mengenal Allah yang tidak seperti makhluk itu, kita kesulitan untuk mengenalnya. Tetapi di sini ada beberapa imam yang membuat suatu konsep supaya manusia yang menyembah Allah itu mengenal Tuhannya. Di sini menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang mengenalkan konsep teologinya dengan mengenalkan sifat-sifat Allah. Jadi untuk mengenal Allah yang tidak bisa dilihat itu cukup dengan mengenal apa? Sifat-sifat Allah. Yang ada berapa sifat Sifat Allah? Allah. Sifat Allah ada berapa? 3. Ada 40. 20. Oke, sifat Allah ada Itu sifat 20. wajib. Sudah hafal semua belum? Hafal. Sifat Allah Belum. hafal ya. Nah, videonya ngambek nggak mau keluar suaranya. Kita nyanyi bersama saja. Iya, Pak. Putih tembakau Rahmatul Ternyata kalian semua santri-santriku, anak-anakku sudah hafal semua, ya. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ketika sudah hafal terus kita selesai belajar, enggak, karena yang akan kita dalami nanti tentang pengertiannya dan dalil-dalilnya, ya. Pengertiannya dan dalil-dalilnya. Baik. Yang pertama, sifat wajib Allah itu dikelompokkan menjadi 4. Bisa dilihat ya, sini. Ya, Pak. Bisa, Pertama Pak. ada nafsiyah, yang kedua ada salbiyah, yang ketiga ada ma'ani, yang keempat ada ma'nawiyah. Jadi 20 itu dikelompokkan menjadi 4. Jadi berapa tadi? 4. Yang pertama, kelompok yang pertama dinamakan dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, kalau kita lihat pengertiannya, nafsiyah itu dari kata nafsun, yang artinya nafsun itu adalah diri, maksudnya pribadi. Jadi sifat nafsiyah adalah sifat yang menempel pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menempel pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsiyah itu sifat yang tidak bisa hilang dari zatnya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, bukan Mas Imran ya, surat Ali Imran. Iya, Pak.
ayat yang kedua yang artinya yaitu Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Itu dari dalil yang ada di Al-Quran menunjukkan bahwa Allah itu keberadaannya wujud. Kemudian secara logika, tadi kan ada dalil nakli dan dalil akli, dalil secara logika. Jadi secara logika, kena wujudnya Allah itu dari mana kok bisa diketahui? Nah, ini wujudnya alam semesta dengan keberaturannya menjadi bukti bahwa Allah itu ada, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Nggak mungkin dong ada alam semesta, ada matahari, bumi, bulan, dan seterusnya itu tiba-tiba wujud dengan adanya sendiri, nggak ada. Pasti ada yang mewujudkan. Maka dari itu, yang mewujudkan harus kita yakini ada, keberadaan yang mewujudkan itu ada. Itu sifat dari sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itu... Pak, 3 menit lagi istirahat loh, Pak. Oh, okay, terima kasih. Jadi sifat nafsiyah itu hanya satu wadahnya, yaitu sifat wujud. Yang kedua, sifat salbiyah. Di sini sifat salbiyah mempunyai 5 kelompok. Ada qidam, ada baqo, ada mukhalafatul khawadisi, ada qiyamu binafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Yang ketiga, itu ada sifat ma'ani. Ya. Sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani ini sifat yang terdalam, yang terdapat dalam zatnya Allah, kesempurnaannya. Yang mana sifat ma'ani di sini ada 7 sifat. Yang terkelompok dalam sifat ma'ani ada 7. Yang pertama kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basar, dan kalam. Yang terakhir dari kelompok yang 4 tadi adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu hampir sama dengan sifat ma'ani yang tadi, hanya saja perbedaannya begini. Sifat maknawiyah itu sifat sebagai penentu, sifat sebagai penguat. Jadi begini contohnya, Allah itu maha kudrat, maha kuasa, maha berkehendak, Allah bisa mengerti, maha ilmu, Allah mendengar, sama dengan pendengaran manusia. Manusia mendengar, Allah mendengar, terus perbedaannya apa? Nah, ini yang membedakan. Jadi pendengaran Allah bersifat maknawiyah itu pendengaran yang kekal, tidak akan berkurang, beda dengan pendengaran manusia. Pendengaran manusia itu melalui perantara, ada telinganya, ya kan? Terus ada suaranya, dan seterusnya. Tanpa ada suara, kita nggak akan bisa melihat, nggak akan bisa mendengar. Beda dengan Allah. Karena sifat Allah ma'ani dan maknawiyah, maka zat mendengarnya Allah tidak melalui perantara, dan pendengaran Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Nah, mungkin itu sifat-sifat Allah yang 20 kemudian dikelompokkan menjadi 4. Ini materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya dari materi ini? Mas Imran mungkin? Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Untuk selanjutnya sebagai tugas, kalian bisa berkelompok, menyesuaikan kelompoknya masing-masing, nanti berdiskusi dengan pertanyaan apa. Pertanyaannya adalah ini, diskusikan, nanti hasil dari diskusi bisa kalian dari ketua kelompoknya bisa menyampaikan hasilnya, ya, menyampaikan hasil diskusi tersebut. Kelas sebelah udah istirahat loh, Pak. Nggih, Bu. Nah, kapan istirahatnya, Pak? Enggak, sebentar lagi. Bagaimana jika Allah lebih dari 1? Apa yang terjadi? Saya kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan, nanti ketua kelompok saya panggil untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Sudah diskusinya, saya panggil ketua kelompok 3, Teh Lili. Ada Teh Lili? Ya, Pak. Bisa disampaikan hasil diskusinya? Apa, Pak? Hasil diskusi dari kelompok Oh, Teh iya, Pak. Lili tentang pertanyaan ini. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 22, sekiranya ada Tuhan selain Allah, maka akan terjadi kerusakan dan sistem semesta akan saling bertabrakan. Maka dari itu, karena alam semesta berjalan dengan
keberaturannya, maka Allah bersifat esa. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya, bahwa jika Allah itu lebih dari satu, maka alam semesta tidak akan teratur seperti yang kita lihat sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.